Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas sesuatu yang ya bisa dibilang jadi jantungnya ajaran Islam. Pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa sih semua ibadah kita itu harus wajib ditujukan hanya untuk Allah? Ini bukan sekedar aturan loh, tapi ini inti dari keimanan kita. Yuk kita bedah sama-sama. Untuk memulai, kita langsung aja lihat sebuah perintah yang, wah, ini tegas banget dari Al-Quran. Ayat ini bakal jadi panggung utama, jadi semacam centerpiece buat semua obrolan kita hari ini. Coba deh perhatikan kalimatnya. Janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wow, ini peringatan yang keras ya. Inilah premis utama kita, bahayanya menyekutukan Allah dengan apapun. Dan yang menarik, ada frasa, padahal kamu mengetahui. Artinya, larangan ini tuh didasari oleh sesuatu yang seharusnya kita udah sadar. Nah, ini yang keren banget. Sebelum ngasih perintah yang tegas tadi, Al-Quran tuh nggak langsung bilang, pokoknya jangan. Tapi ngajak kita buat lihat sekeliling dulu. Coba deh, lihat bukti-bukti nyata yang ada di alam semesta. Tanda-tanda kekuasaannya yang bisa kita lihat pakai mata kepala sendiri. Tanda yang pertama nih, bumi tempat kita tinggal ini disebut sebagai hamparan. Coba bayangin deh, ini bukan cuma bola batu yang melayang di angkasa, tapi didesain jadi tempat yang stabil, luas, nyaman. Kayak karpet yang digelar khusus buat kita, supaya kita bisa hidup enak di atasnya. Terus yang kedua, lihat ke atas, langit. Itu bukan sekedar hiasan biru atau gelap loh, fungsinya itu sebagai atap lindung raksasa semacam kanopi super besar yang lindungin kita dari ya macam-macam bahaya dari luar angkasa. Ini arsitektur skala kosmik yang luar biasa kan? Dan yang ketiga, ini vital banget buat kehidupan. Apa itu? Hujan. Air yang turun dari langit tadi. Dari air inilah muncul kehidupan. Tumbuh buah-buahan, sayuran, semua rejeki buat kita. Sebuah siklus yang, sempurna banget. Oke, sekarang kita gabungin semuanya. Lihat ayat lengkapnya. Di sini semua bukti tadi, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan hujan yang ngasih rizki dihubungkan langsung sama Dia, Sang Pencipta. Jadi pesannya jelas banget. Semua ini bukan kebetulan. Ini semua adalah desain yang disengaja untuk menopang kehidupan kita. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ada satu pencipta yang bertanggung jawab atas semua ini, logikanya gimana? Apa sih kesalahan paling fatal, paling besar yang bisa kita lakukan? Ini jadi jembatan ke pembahasan kita selanjutnya. Coba, saya mau tanya ke Anda. Pertanyaan ini penting banget. Apa dosa terbesar dalam Islam? Dari sekian banyak larangan, dosa apa sih yang ada di puncak daftar? Coba pikirin sebentar. Dan jawabannya datang langsung dari Rasulullah SAW. Beliau ditanya hal yang sama, dan jawabannya, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu. Jelas banget ya, dosa terbesar itu adalah saat kita menyamakan Sang Pencipta dengan ciptaannya. Ini kayak pengkhianatan paling dasar terhadap esensi siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Nah, dosa inilah yang disebut dengan syirik. Gampangnya, syirik itu ketika kita ngasih hak-hak yang cuma milik Allah, kayak disembah, diminta pertolongan, ke selain Dia. Inilah inti dari larangan, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan yang kita bahas di awal tadi. Jadi lawannya syirik itu apa? Tauhid, mengesahkan Allah. Artinya apa? Artinya semua bentuk ibadah kita itu harus murni untuk Allah. Dan ibadah itu bukan cuma sholat loh. Doa kita, harapan kita, rasa takut kita, bahkan rasa cinta kita yang paling dalam, semua itu adalah ibadah yang harus ditujukan hanya kepadanya. Konsep ini kedengarannya mungkin dalam dan teologis banget ya, tapi ternyata logikanya itu super sederhana. Ada satu kisah yang keren banget yang bisa ngegambarin ini dengan cara yang gampang dicerna. Coba kita bayangin situasinya. Ada seorang ulama besar, ilmunya tinggi, ketemu sama seorang pengembala kambing yang sederhana banget. Lalu sang ulama ini nanya satu pertanyaan besar. Apa buktinya Tuhan itu ada? Dengerin nih jawaban si pengembala. Jenius tapi simple. Dia bilang, jejak kaki onta kan menunjukkan adanya onta. Nah kalau gitu, bumi yang luas ini, langit yang tinggi itu, masa sih nggak menunjukkan adanya Allah yang Maha Tahu? Logikanya kena banget kan? Jejak kecil aja ada penyebabnya. Apalagi alam semesta yang maha besar ini. Pasti ada penciptanya. Kisah pengembala tadi itu ngebawa kita ke kesimpulan yang penting banget. Bahwa konsep tauhid, konsep mengesahkan Tuhan ini bukan cuma sekedar teori atau kepercayaan di kepala. Bukan. Ini adalah fondasi utama dari seluruh hidup seorang muslim. Dan ini dia poin krusialnya. Tauhid itu fondasinya.
Tanpa keikhlasan, tanpa niat yang lurus, cuma buat Allah, semua amal baik kita, semua ibadah kita, itu bisa jadi nggak ada nilainya, sia-sia. Jadi, ikhlas itu adalah kunci agar amal kita diterima. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama merenung. Ini pertanyaan bukan buat dijawab ke saya atau ke orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Coba kita jujur sama hati kita. Sudahkah niat kita lurus? Sudahkah hati kita ini bersih, murni, hanya untuk Allah? Sebuah pertanyaan reflektif untuk kita bawa pulang.